Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Apoteker Soraya Riyanti, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fitokimia. Izin memperkenalkan diri, saya Intan Siti Soliha dengan NIM 23501911023 dari kelas A. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan materi terkait isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid dari daun sudu-sudu atau Euphorbia nerifolia. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang. Pemanfaatan tumbuhan sebagai sumber obat terus berkembang karena mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, dan anti kanker. Flavonoid berperan penting dalam menangkal radikal bebas dan mencegah penyakit degeneratif. Salah satu tanaman yang mengandung flavonoid adalah Euphorbia nerifolia yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Senyawa flavonoid dari tanaman ini dapat diisolasi melalui proses ekstraksi, fraksinasi, dan kromatografi, serta diidentifikasi menggunakan teknik spektroskopi seperti infrared, NMR, dan MS. Penelitian menunjukkan bahwa flavonoid dari Euphorbia nerifolia memiliki aktivitas antioksidan yang signifikan, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai bahan aktif dalam obat berbasis bahan alam. Baik, selanjutnya yaitu kajian tumbuhan. Yang pertama ada klasifikasi. Kingdom Plantae, Divisio Magnoliophyta, Class Magnoliopsida, Ordo Malpighiales, Family Euphorbiaceae, genus Euphorbia, dan spesiesnya Euphorbia nerifolia. Yang kedua ada morfologi. Euphorbia nerifolia atau sudu-sudu merupakan tanaman semak atau pohon kecil yang memiliki batang tebal, berdaging, dan bercabang dengan duri. Tanaman ini memiliki karakteristik menyerupai kaktus dengan daun yang bersifat sukulen dan tumbuh pada bagian ujung batang. Nah, kandungan fitokimianya ada tanaman Euphorbia nerifolia mengandung berbagai metabolit sekunder yang berperan penting dalam aktivitas biologisnya. Beberapa senyawa utama yang telah dilaporkan antara lain yaitu flavonoid, alkaloid, triterpenoid, saponin, tanin, dan senyawa fenolik. Selain itu, senyawa lain seperti UFO, taraxerol, dan berbagai turunan triterpenoid juga telah berhasil diidentifikasi. Baik, selanjutnya yaitu aktivitas farmakologi. Euphorbia nerifolia mempunyai 4 aktivitas farmakologi, diantaranya antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, dan antimikroba. Nah, yang pertama ada antioksidan. Aktivitas antioksidan merupakan salah satu karakteristik utama flavonoid yang bekerja dengan mendonorkan elektron atau atom hidrogen untuk menstabilkan radikal bebas dan mencegah pembentukan reaktif oksigen spesies. Selain itu, flavonoid mampu mengkelat ion logam seperti Fe dan Cu, sehingga menghambat reaksi pembentukan radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif yang berkaitan dengan penyakit degeneratif. Pada Euphorbia nerifolia, aktivitas antioksidan ini dipengaruhi oleh tingginya kandungan flavonoid dan senyawa fenolik yang berperan penting dalam menghambat reoksidasi lipid serta melindungi membran sel dan kerusakan oksidatif. Nah, yang kedua, ada antiinflamasi. Flavonoid memiliki aktivitas antiinflamasi dengan menghambat enzim COX dan LOX yang berperan dalam pembentukan mediator inflamasi. Selain itu, flavonoid menekan sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa, interleukin 1 beta, dan interleukin 6 melalui jalur NF-kB dan MAPK, sehingga mengurangi respon inflamasi dan mencegah kerusakan jaringan. Pada Euphorbia nerifolia, flavonoid terbukti berpotensi sebagai agen antiinflamasi dan mendukung penggunaannya dalam pengobatan tradisional. Nah, yang ketiga yaitu ada anti kanker. Nah, flavonoid memiliki potensi sebagai agen anti kanker melalui berbagai mekanisme seperti menginduksi apoptosis, menghambat proliferasi sel, dan menekan angiogenesis. Selain itu, flavonoid mampu mengurangi stres oksidatif, menghambat aktivitas karsinogen, serta meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti SOD dan katalase. Pada Euphorbia nerifolia, flavonoid menunjukkan aktivitas antikarsinogenik dengan melindungi jaringan dari kerusakan akibat senyawa karsinogen. Nah, yang terakhir yaitu ada antimikroba. Flavonoid memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri,
virus, dan jamur melalui mekanisme seperti merusak membran sel, menghambat enzim metabolisme, serta mengganggu sintesis asam nukleat dan protein. Selain itu, flavonoid meningkatkan permeabilitas membran sel mikroba yang menyebabkan kebocoran komponen intraseluler dan kematian sel. Ekstrak Euphorbia nerifolia juga menunjukkan aktivitas antibakteri yang berkaitan dengan kandungan flavonoid dan senyawa fenoliknya. Baik, selanjutnya yaitu ada metode isolasi flavonoid. Yang pertama ada preparasi sampel. Daun Euphorbia nerifolia dibersihkan, dikeringkan tanpa sinar matahari langsung, lalu dihaluskan menjadi serbuk. Yang kedua ada ekstraksi menggunakan metode sekretasi dengan pelarut etanol 70% dengan alasan karena sifatnya yang polar dan aman. Untuk pemekatannya itu menggunakan rotary vacuum evaporator dengan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius untuk mendapatkan ekstrak kental tanpa merusak senyawa. Nah, yang ketiga yaitu ada proses fraksinasi dengan menggunakan metode fraksinasi bertingkat berdasarkan polaritas. Urutan pelarutnya yaitu petroleum ether, benzena, kloroform, etil asetat, etanol, dan air. Nah, hasilnya yaitu flavonoid terkonsentrasi pada fraksi etanol. Yang keempat ada thin layer kromatografi atau kromatografi lapis tipis dengan fase diamnya silika gel 60F254, fase geraknya N-butanol, asam asetat, air dengan perbandingan 2:2:6 dengan deteksi sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer. Nah, yang kelima ada pemurnian senyawa. Isolasi Maguires node pada plat KLT sesuai nilai RF target. Yang kedua yaitu rekristalisasi dengan menggunakan larut etanol untuk mendapatkan kristal flavonoid murni. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu ada analisis HPLC, yaitu resolusi dan sensitivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan KLT standar. Dengan menggunakan metode perbandingan sampel dengan standar quercetin, deteksinya yaitu dengan ultraviolet 364 nanometer. Yang ketujuh ada karakterisasi sulfur flavonoid dengan menggunakan spektroskopi. Yang pertama ada spektroskopi infrared, yaitu identifikasi gugus fungsi OH, karbonil, CC, dan aromatik. Yang kedua ada spektroskopi NMR menentukan lingkungan kimia proton dan pola substitusi cincin flavonoid. Yang ketiga yaitu spektrometri massa, yaitu menentukan berat molekul dan rumus molekul berdasarkan rasio. Baik, selanjutnya yaitu ada identifikasi dan analisis. Yang pertama ada identifikasi awal dan kemurnian, yaitu dengan kromatografi lapis tipis. Didapatkan nilai RF-nya 0,79 identik dengan standar quercetin. Dengan hasilnya muncul satu nada dominan menunjukkan tingkat kemurnian sampel yang tinggi. Yang kedua high performance TLC, yaitu hasilnya profil kromatogram, posisi puncak dan intensitasnya memiliki pola identik dengan standar. Dan kesimpulan senyawa hasil isolasi memiliki kemiripan struktur dengan golongan flavonoid. Nah, selanjutnya ada analisis gugus fungsi dan struktur, yaitu dengan infrared dan NMR. Nah, yang pertama dengan spektroskopi infrared, identifikasi gugus fungsi khas flavonoid. Nah, didapatkan 3.200 sampai 3.600, yaitu deteksi gugus hidroksil. Pada 1.700 gugus karbonil, 1.600 sampai 1.400 cincin aromatik, dan pada 1.200 sampai 1.000 yaitu gugus ether atau metoksi. Yang kedua yaitu spektroskopi NMR untuk menentukan lingkungan kimia atom hidrogen. Didapatkan pada 8,04 ppm yaitu gus metoksi, 7,27 ppm proton aromatik, 6,73 ppm gus hidroksil, dan 2,89 sampai 2,97 ppm yaitu proton non aromatik. Ketiga yaitu ada analisis massa dan penentuan struktur, yaitu dengan spektrometri massa. Nah, didapatkan ion molekulnya 378, rumus molekulnya C18H18O9 dengan interpretasi pola fragmentasi memperkuat kerangka dasar flavonoid tipe flavonol. Nah, didapatkan senyawa hasil isolasinya berdasarkan data gabungan TLC, HPTLC, infrared, NMR, dan MS. Senyawa diidentifikasi sebagai 2,3,4 dihidroksi 5 metoksipenil, 3,5 dihidroksi 6,7 dimetoxykromen 4-1 dengan hubungan struktur dan aktivitasnya yaitu gugus fungsi hidroksil dengan peran biologisnya aktivitas antioksidan, cincin aromatik, stabilisasi radikal bebas melalui resonansi, metoksi yaitu meningkatkan lipofilisitas dan penetrasi membran sel. Nah, kombinasi gugus tersebut memberikan aktivitas farmakologis signifikan sebagai antioksidan dan antikarsinogenik.
Baik, kesimpulannya yaitu Euphorbia nadifolia diketahui mengandung flavonoid yang memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, dan antimikroba, sehingga berpotensi dikembangkan dalam bidang farmasi. Proses isolasi dilakukan melalui tahapan preparasi, ekstraksi, dengan metode Socrates menggunakan etanol 70%, fraksinasi, pemisahan dengan kromatografi lapis tipis, pemurnian, serta analisis menggunakan HPLC dan spektroskopi. Nah, hasil identifikasi menunjukkan bahwa senyawa yang diperoleh termasuk flavonoid golongan flavonol yang didukung oleh data kromatografi lapis tipis, HPLC, infrared, NMR, dan MS dengan strukturnya terlampir sehingga memiliki potensi sebagai bahan obat berbasis alam. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.